Dalam kehidupan saya melihat bahwa kehidupan rumah tangga itu sangat sulit, ya. Artinya itu saya melihat menderitalah, ya. Jadi saya bertekad satu saat saya mau menjadi biku, ya, untuk memberikan bimbingan kepada umat. Dan kemudian Bante Naradama Thera sering datang ke sekolah saya karena saya pimpinan perguruan Buddhis Silaparamita, sehingga saya berpikir bahwa untuk memberikan pentabisan upasaka-upasika murid-murid itu waktu itu sulit didapatkan biku karena bikunya hanya sedikit kan. Sangga Theravada juga belum begitu banyak dan belum ada. Itulah minat yang pertama. Kemudian bertepatan dengan kedatangan Bante Achantet ke Indonesia, saya undang ke sekolah saya, dan waktu itu beliau bertanya, apakah Anda tidak mau menjadi biku? Saya bilang saya memang berniat untuk jadi biku. Lalu beliau berdiam dan kemudian menjawab, jadi biku itu tidak gampang katanya, apalagi Anda sebagai kepala sekolah. Tapi saya karena sudah bertekad, saya pikir jadi biku kan jadi kepala sekolah kan satu saat bisa ditinggal juga. Ya, jadi sejak itulah cita-cita saya itu berniat untuk menjadi seorang biku. Oh belum, tempat ini belum ada. Saya masih di Cawang 3 itu, yang sekarang sudah tergusur menjadi jalan tol itu. Jadi saya di situ di pinggir itu, ya. Jadi saya kan kepala sekolah perguruan Buddhis Silaparamita, itu saya dirikan di situ. Jadi akhirnya pindah ke belakang Cipinang. Nah, setelah di sana kira-kira 13 tahun saya tinggal di sekolah itu karena kita sudah bangun. Ya waktu itu banyak membantu itu, ya, para dermawan, sehingga 13 tahun saya di sana. Tahun 1980 itu sudah berdiri, ya. Dan saya kemudian pindah kemari dengan menempati putih di depan, ya. Nah, kemudian banyak umat-umat yang berdana membantu, akhirnya kita beli ini lapangan di sini yang bekas peternakan ayam. Ya waktu itu sudah ada Magabudi Provinsi Kalimantan Barat. Karena kita lihat bahwa perkembangan agama Buddha ini harus didukung oleh pendidikan, jadi bikin sekolah. Itu Siwali Puta namanya, di bawah Yayasan Dhammaganta. Dan waktu peresmian itu dengan Bante Sukemo dia pada pulang, saya pergi ke Singkawang. Wah ini baik kalau di sini ada wihara. Nah, kemudian ada guru-gurunya, guru-guru agama Buddha yang ngajar di sekolah-sekolah negeri dan sebagainya, sekolah swasta itu datangnya dari Jawa Tengah itu, dan mereka sering kumpul. Mereka lalu kemudian memohon kalau bisa kita punya cetia, karena waktu itu cetia ada tapi itu di rumah orang, ya. Nah jadi mulailah kita cari tempat. Ketika kita cari tempat, ada Bapak Henry kerja buka toko di Singkawang. Jadi akhirnya dia yang menyumbang tanahnya itu.
akhirnya ya banyak murid-murid yang datang situ karena kita punya guru-guru yang dari Jawa Tengah itu ngajar di sekolah, nah diharuskan datang ke situ. Nah, jadi setelah di situ ya Bante Tita Nyanyo kan dia bisa bahasa Inggris, Mandarin ya. Nah, jadi akhirnya kita bikin les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, tapi nggak usah bayar. Ya, jadi kan banyak. Orang tuanya sih nggak bisa, orang tuanya sih belum mau masuk ke situ. Ya, berbeda dengan sekarang. Sekarang orang tuanya juga ada datang, ya, karena murid-muridnya ya sudah baik-baik ya. Ternyata itu ya hasil pendidikan Bante Tita Nyanyo, ya. Dan akhirnya kita beli tanah lagi di belakang, nah, sehingga berdirilah SD, SMP. Nah kemudian kan harus ada SMA-nya. Kita tidak membangun SMA, tapi membangun SMK. Ya saya mendukung kalau ada misalnya keakraban, ya itu saya pernah juga memberikan keakraban dengan nasihat-nasihat, karena kita ini orang tuanya ya secara spiritual kan Sang Buddha, jadi kita harus saling bantu-membantu kalau ada sakit, kalau apa gitu, supaya rukun lah.